Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk mengimbaskan apa yang telah saya dapatkan, berbagi pengalaman dari hasil pelatihan kemarin, mengimbaskan modul guru penggerak dengan materi disiplin positif di Rawat Rate. Dan saya di sini tidak perfect, tidak apa semuanya saya serba tahu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang guru untuk berbagi, sharing mengenai materi disiplin positif. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suwondo. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Nasabudin. Dan yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Bapak Zuri yang saya hormati. Dan tak lupa yang saya banggakan teman-teman yang sangat luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Oke, baik teman-teman hebat, sebelum pengimbasan kita mulai, sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu Guru untuk berdiri sejenak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dimohon untuk duduk kembali. Baik, pembelajaran pada hari ini yang ingin saya sampaikan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas dan simulasi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Bicara mengenai kedisiplin positif, sekolah hendaknya itu membuat suasana yang nyaman, lingkungan yang kondusif. Agar apa? Agar peserta didik kita merasa merdeka, merasa nyaman, merasa enjoy. Nah, pembelajaran yang berparadigma baru yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdeferensi. Maksudnya apa berdeferensi? Di sini pembelajaran berdeferensi itu artinya setiap anak didik mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan yang bagaimana? Gaya belajar, bakat, minat, dan lain-lain. Mungkin latar belakangnya juga berbeda. Nah, untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Apabila
dari 6 dimensi tadi terjaga, pembelajaran berdiferensiasi juga terwujud, maka akan tercipta kurikulum merdeka yang baik di sekolah kita. Baik. Teori kontrol menurut Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini teori kontrol. Baik. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Setiap orang memiliki kebutuhan yang sama responnya. Nah, pada teori kontrol, apakah setiap orang memiliki kebutuhan yang sama? Tidak. Tentu berbeda, kebutuhan setiap anak didik kita itu berbeda. Lalu semua orang melihat yang sama? Tidak, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika kita melihat sesuatu, menurut siswa kita, si anak A melihat seperti ini, B melihatnya seperti ini. Artinya berbeda, tidak sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika di teori kontrol ini, kita berusaha memandang pandangan orang lain itu berbeda dengan pandangan kita. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak kita melakukan kesalahan, pasti mereka mempunyai tujuan. Anak kita berantem, memukul temannya, atau berkata kotor, pasti dia punya tujuan. Tujuannya apa? Mungkin diejek, mungkin dibullying, dikata-katain, gitu. Jadi memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol nggak bisa. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Apakah kita akan maju? Apakah kita akan di jalan tempat? Begitu. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya, di sini bahwasannya kita tidak bisa untuk orang itu harus sama dengan isi kepala kita, gitu. Jadi berbeda. Jadi kita nggak bisa mengontrol. Kamu harus begini ya nak. Maksud ibu seperti ini nih mengerjakannya. Atau maksud ibu begini, kita nggak bisa mengontrol. Harus apa yang di kepala kita, anak itu harus sama. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, misalkan contohnya, ayo nak belajar yang semangat. Pasti kamu naik kelas. Ayo cepat gitu. Jangan main game terus misalkan. Nah, di sini artinya apa? Di teori kontrol berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya ketika si anak mengalami hal itu, kita harus memberikan pilihan. Ketika misalkan kita beri kondangan nih, biasanya kalau orang tua udah pakai ini aja sayang begitu. Padahal anak itu tidak mau pakai tujuan itu. Nah, kita memberikan memberikan pandangan-pandangan berbeda atau memberikan poin-poin, memberikan pilihan-pilihan kepada anak didik kita, gitu. Model berpikir menang atau kalah, kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Baik, makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah
akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Itu dikatakan merdeka menurut makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Bicara mengenai disiplin positif, anak kita dikatakan melakukan disiplin positif apabila anak didik kita mandiri. Mandiri melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa iming-iming, tanpa rujukan. Jadi memang dari motivasi intrinsik diri sendiri, tidak dari gurunya ataupun dari orang lain, tapi terbangun dalam dirinya. Gitu. Nah, di sini ada pentingnya disiplin positif. Yang pertama, pembelajaran menjadi efektif. Ya. Yang kedua, pengembangan empati. Melalui disiplin positif ini, dengan pengembangan empati ini, anak-anak bisa merasakan perasaan orang lain. Gitu ya. Lalu yang ketiga, pembentukan karakter yang kuat. Artinya seperti kerjasama, hormat menghormati orang lain, gitu ya. Lalu yang keempat, pencegahan perilaku negatif. Nah, yang artinya menghindari perilaku negatif dan melibatkan dalam tindakan yang positif. Apa tujuan dari disiplin positif? Tujuannya itu menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Pada diri manusia ada 5 kebutuhan dasar. Di antaranya yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Butuh apa anak-anak kita? Butuh makan, butuh kesehatan, butuh tempat tinggal untuk mempertahankan hidup. Lalu yang kedua, kebutuhan kedua yaitu merdeka. Ya, anak-anak bisa bergerak semaunya tanpa terpengaruh oleh orang lain. Lalu yang ketiga, power, kekuasaan. Biasanya kalau anak-anak kita mentang-mentang diberikan tugas sebagai ketua kelas, enaknya saja, gue catat loh, nanti yang berisik, yang ribut. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia. Lalu yang keempat, kasih sayang. Ya, jadi anak-anak itu menerima, butuh kasih sayang dari orang-orang sekelilingnya atau orang lain. Lalu yang kelima, kesenangan. Ya, di sini anak-anak itu bermain untuk menyenangkan dirinya. Motivasi perilaku manusia ada 3 menurut Diana Gosen. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika seseorang berperilaku untuk menghindari masalah yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka dengan tindakan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Lalu yang ketiga, untuk mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Motivasi ini akan membuat disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Nilai-nilai ini dan universal. Ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat. Ini ada indikatornya, peduli kebersihan, kreatif, percaya diri, belas kasih, gitu ya. Bicara mengenai disiplin positif, yaitu melalui keyakinan kelas. Sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Disiplin kesepakatan kelas itu pada saat kurikulum 13, mungkin kesepakatan kelas itu dilaksanakan pada saat proses awal
itu. Nah, apakah berbeda? Berbeda. Pada saat keyakinan kelas dan kelas itu permanen. Beda dengan kesepakatan kelas hanya pada saat itu. Misalkan pada saat kita mengajar, yuk kesepakatan kelas kita apa nih hari ini sayang, gitu kita buat. Oh iya ini. Nah, kalau misalkan keyakinan kelas saat awal tahun pelajaran, gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuan pentingnya memiliki keyakinan sekolah ataupun kelas sebagai fondasi dan arah tujuan kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas dan dapat berpikir kritis. Kenapa berpikir kritis? Karena mereka menyumbangkan curah pendapat antara anak yang pasti mempunyai ide yang berbeda untuk menyampaikan maunya dibawa seperti apa sih kelas kita biar nyaman, seperti itu. Dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing, peserta dapat melakukan perumusan keyakinan kelas. Jadi pada keyakinan kelas ini yang membuat adalah memang anak. Jadi curah pendapat, semua yang memutuskan anak-anak, yang mengusulkan juga anak-anak gitu. Kalau bisa memang yang membuat keyakinan kelas. Nah, apa sih yang melatar belakangi keyakinan kelas? Yaitu menciptakan suasana dalam kelas. Mau punya mimpi apa sih kelas kita? Mimpinya mau seperti apa sih? Suasana yang seperti apa kelas kita? Nah, keyakinan kelas. Nah, apakah keyakinan kelas dengan peraturan? Tidak. Jadi peraturan kelas dengan keyakinan kelas tentu berbeda. Yang tadi saya katakan, kalau peraturan kelas dibuat dasarnya akan kelas. Ketika anak tidak melanggar, pasti hukuman peraturan kelas. Dan itu yang membuat individu tanpa kita membuat anak-anak tidak meminta pendapat dari anak-anak. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama, untuk kesalahan tidak ada hukuman, namanya konsekuensi. Atau keyakinan yang ingin diangkat pada peraturan-peraturan berikut. Yang pertama, menggunakan helm saat kira-kira apa ya? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa nilai kebajikannya? Bila terjadi kecelakaan yang kira-kira melindungi kepala, gitu kan? Ya, iya, terima kasih ya, keselamatan. Nah, kalau membuang sampah pada tempatnya, nilai kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, sopan santun, kelas atau koridor, keamanan, ya, ketertiban juga ya. Nah, ini adalah kalimatif karena ini peraturan, bukan keyakinan kelas. Gitu, karena ada kata-kata yang negatif, dilarang gitu. Ini namanya peraturan. Nah, nilai-nilai keselamatan, nah, keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal, tidak agama, suku. Itu nilai-nilai kebajikan universal ini memperhatikan dan penekanannya pada keyakinan apa yang dianut seseorang, yang lebih untuk memotivasi dari dalam intrinsik, akan lebih tergerak dan semangat ketika dia mengerti apa keyakinan kelas itu, tergerak, bersemangat, termotivasi. Jadi mereka itu ketika membuat keyakinan kelas, sih tujuan dari keyakinan kelas dibuat gitu. Jadi mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dari peraturan-peraturan. Apa syarat-syarat keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dan lebih rinci dan konkret. Nah, berupa pernyataan-pernyataan yang universal, tidak mengandung ras, suku, dan agama. Dibuat tidak terlalu banyak, tidak biasa kalau kata-kata itu panjang-panjang ya. Paling di sini sederhana saja, apalagi kepada kelas 1. Sederhana biar mereka ingat apa. Nah, lalu sesuatu yang dapat diterapkan ketika kita membuat keyakinan kelas dengan anak didik itu bisa dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut
berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas surah pendapat. Nah, lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa ketika itu perlu ditambah atau perlu dirubah untuk kenyamanan dari kelas kita tersebut. Ini contoh keyakinan kelas. Peduli, saling membantu, komitmen terhadap setiap tugas, menghormati dan menghargai, melakukan yang terbaik. Nah, kepada anak-anak, peduli teman-teman yang harus yang bagaimana sih? Gitu. Kita harus peduli ketika teman ada yang peduli untuk tidak bawa makanan, begitu apa namanya jatuh harus kita bantu. Nah, nanti jelas kita hanya mengambil nilai kebajikannya saja. Ketika kita sampaikan ke anak-anak, membuat keyakinan kelas kita jelas seperti ini gitu. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas simpel kata-katanya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu memperhatikan dengan kelas 5. Kalau kelas 5 lebih mendalam lagi, selalu bersikap kebajikannya. Terus senantiasa menjadi diri terbaik. Nanti dijelaskan tuh apa sih menjadi terbaik bla 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 bla. Ini contoh ketika kita membuat keyakinan kelas. Jadi memang anak-anak kita sebagai gurunya hanya mendampingi saja mereka untuk menuliskan apa sih yang mereka inginkan kelasnya ingin menjadi seperti. Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat, belum saya ganti karena sepakatan kelas maksudnya tahun lalu. Nah, dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi atau restitusi. Nah, hukuman itu bersifat tiba-tiba, ya, tidak terencana. Konsekuensi, kalau konsekuensi sudah kita bentuk pada saat kita membentuk keyakinan kelas. Jadi kalau hukuman itu guru saja yang memberikan hukuman. Nah, sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Nah, sanksi yang dibuat oleh guru sudah mengetahui nih konsekuensinya apa kalau melakukan itu. Konsekuensinya apa ketika kita tidak menghargai orang lain, kita berkata tidak sopan sama temannya. Konsekuensinya apa ketika kita tidak menjelaskan, atau konsekuensinya apa ketika izin keluar kelas tidak izin gitu. Jadi tetapi sanksi atau buat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tidak berkesinambungan gitu. Pernah nggak kita memberikan hukuman atau penghargaan pada murid? Ya, pernah tidak? Oh, saya sering, Bu. Sering penghargaan ya. Oh, apalagi Bu. Iya, ketika pelanggaran ini terjadi, diperlukan penegakan aturan kembali mengenai apa sih hukuman dan konsekuensi itu. Nah, konsekuensi itu bentuk yang sudah terencana dan telah disepakati. Sedangkan hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Bersikap tidak rencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan pada saat tersebut. Yang kedua, dalam penerapan konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek saja. Bersifat satu arah dari pihak guru yang berikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Sedangkan konsekuensi biasa diberikan berdasarkan umumnya dapat diukur. Contohnya misalkan murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran seperti maka murid tersebut kehilangan waktu untuk bermain dan harus menyelesaikan tugas karena keterlambatan. Lalu sikap guru di sini senantiasa sebagai memonitor murid di konsekuensi, sedangkan hukuman fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Perbedaannya apa antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi tidak menyakitkan, tapi memang harus sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama.
Ketika misalkan bersalah, biasanya kita gitu, misalkan suruh apa gitu. Nah, kalau dikonsekuensi buat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Ringan di hukuman. Nah, pada konsekuensi ini anak lebih menghargai. Karena apa? Karena anak-anak yang mensepakati keyakinan kelas ini, sehingga mereka lebih menghargai. Oh iya, nanti kalau aku begini, kalau aku pasti aku melanggar keyakinan kelas aku nih, seperti itu. Nah, lalu di hukuman mendorong anak menyakiti. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Memang agak sulit, itu butuh proses, tapi pembiasaan anak tersebut bisa menyesuaikan diri. Lalu konsep diri yang buruk, kalau di hukuman konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ketika di konsekuensi, anak akan memenuhi peraturan, tidak takut. Nah, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa takut. Di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat gak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Seperti misalkan, seperti tadi jam ada ngobrol, anak itu suruh mengerjakan tugas pada saat jam istirahat, seperti itu. Atau misalkan ketika istirahat, suruh mengerjakan yang ketertinggalannya. Saat menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar memperadu, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih atau melakukannya. Menurut Alvin Kohn. Nah, penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi, kompetensi yang sesungguhnya. Ada hasil riset pengaruh memberikan penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Misalkan seperti, ayo siapa yang bisa menyelesaikan nanti akan dapat hadiah dari ibu. Itu akan mengurangi ketepatan mereka. Akhirnya mereka berburu untuk mengerjakan. Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan. Penghargaan juga menurunkan kualitas atau apresiasi kebajikan. Misalkan di sini kemarin saya perhatikan, maka nilai kebajikannya rasa empati. Rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya bagaimana? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu situasinya. Nah, ini pembukanya saya menghargai. Nilai kebajikannya apa? Kepedulianmu. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus terima kasih. Terima kasih apa? Nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Pada saat apa? Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, menurut Diana Gosen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru kepada siswanya. Yang pertama adalah penghukum. Bagaimana tipe guru yang penghukum di sini? Awas ya, kalau kamu tidak selesai nanti kamu tidak boleh pulang. Terhukum. Misalkan salah lagi, itu yang penghukum seperti itu. Nah, gimana kalau yang berbuat salah? Yang berbuat salah posisi yang jangan begitu dong nak, kasihan gak kamu sama ibu nak kalau kamu melakukan itu. Itu membuat anak itu merasa bersalah, merasa anak itu kecewa, bersalah. Gara-gara aku nih bu guru nanti dimarahin kepala sekolah gitu. Terus sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini bisa berdampak positif dan negatif. Gitu. Artinya apa? Di sini guru memang sebagai teman. Gitu. Ketika anak-anak ini akhirnya terjadi kadang-kadang, oh udahlah biarin gitu. Nah, terus sebagai pemantau, apa ya yang bersalah? Peraturan seperti apa ya? Begitu. Jadi kita mantau. Nah, beda dengan manajer. Kalau ketika sebagai seorang manajer, ketika ada anak yang melakukan kesalahan seperti misalkan berantem atau misalkan anak yang tidur di kelas, itu kita sebagai manajer memanggil, tidak menanyakan di tempat kejadian tersebut. Kita ajak bicara 4 mata anak tersebut, kita tanyakan apa misalkan anak itu berantem,
Pukul-pukul pertanyakan, apa tujuannya melakukan seperti itu? Keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Terus apa yang harus kalian perbaiki? Seperti itu, ya. Oke, baik. Ya, tujuan dari 5 posisi kontrol ini terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Nah, pada akhirnya terjadilah lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Restitusi. Apa restitusi? Restitusi merupakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih mandiri. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu peserta didik untuk berpikir tentang seseorang, seperti apa yang ingin menjadi tujuannya, bagaimana harus memperlakukan orang lain, seperti itu. Nah, apa ciri-ciri restitusi? Cirinya satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua apa? Memperbaiki hubungan. Ketika ada anak-anak kita yang bertengkar, jadi kita dengan restitusi ini kita akan memperbaiki hubungan anak-anak. Terus ada tawaran, tapi bukan paksaan. Tawarannya bagaimana? Apa yang harus kalian lakukan dengan seperti ini? Bukannya kita yang menawarkan sebagai guru, tapi mereka mengaku kesalahan apa yang mereka buat. Nah, yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ke dalam dirinya dia, kesalahan dia apa yang dilakukan. Lalu yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari untuk tindakan. Yang keenam, mencari cara yang paling baik. Ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Jadi ketika kita memanggil anak-anak untuk coaching, untuk melakukan restitusi ini, jadi kita menyampaikan kepada anak-anak kita, ibu panggil ke sini, kalian, ibu ingin mencari masalah, bukan untuk menyalahkan kalian. Seperti itu contohnya. Nah, yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita jelaskan bahwasanya setiap manusia itu pernah punya salah. Jadi di sini kita mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita lihat sama-sama. Di sini ada tindakan guru. Misal, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, teman-teman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena dicoret-coret terus suruh ganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, karena murid nggak mungkin tidak punya sepatu yang satu-satunya putih aja, gitu, ya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke. Nah, di sini ada identitas sukses dan identitas gagal. Hukuman
konsekuensi restitusi. Tadi pertama kita sudah membahas hukuman, konsekuensi juga dengan restitusi. Nah, di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, pada konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, pada saat restitusi itu merupakan pilihan. Ketika anak itu bersalah, itu kita harus memberikan pilihan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Terus kalau di hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, dan konsekuensi untuk jangka waktu pendek. Nah, di restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Itu berbeda. Nah, kalau di hukuman korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, di restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, lalu di hukuman berperilaku pasif agresif meningkat. Di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Di restitusi masalah terpecahkan. Lalu di hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata di hukuman. Di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, di hukuman murid atau anak membenci pada peraturan. Di konsekuensi murid dan anak menghormati peraturan. Di restitusi murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini segitiga restitusi. Ketika ada permasalahan-permasalahan di kelas kita, bagaimana yang harus pertama kita lakukan? Yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya. Ya, kita jelaskan ke anak-anak seperti tadi. Jadi bahwasanya itu setiap orang itu pasti punya salah. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Ketika kita bicara seperti itu kepada anak-anak kita, pasti dia akan tertungguk. Dia akan menjiwai perasaannya, begitu. Nah, setelah itu kita tanya kepada anak-anak kita, kenapa kamu melakukan hal itu? Punya tujuan apa kamu melakukan hal itu? Nah, terus tanya lagi, apakah cara itu efektif mukul teman kamu? Apakah cara itu efektif meludahi teman kamu atau mencoret-coret buku teman kamu? Nah, kita balik lagi. Kita punya kesepakatan kelas, punya keyakinan kelas di kelas. Kita tanya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas kita ini? Oh, ini Bu. Nah, apa ya? Berarti bagaimana? Baik tidak kamu melakukan hal itu? Pasti anak-anak jawab, tidak baik Bu, karena melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, nanti tanya lagi ke anak-anak, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita kan menggali mereka, mimpi mereka, potensi mereka. Jadi kurikulum Merdeka ini menunjukkan bahwasanya anak-anak itu memang mempunyai perbedaan, mempunyai kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Ya. Kita lihat sama-sama ya, ini 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu meneliti sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelarang ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap nggak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Biar sampai habis dulu ya, tinggal dipotong aja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren lagi. Kasiannya Narennya dipanggil. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya
dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi. Ya, jadi tadi 5 posisi kontrol, yang tepat yang mana ya? Manajer. Yes, yang tepat adalah manajer. Saya banget. Keren banget ya. Baik, dalam disiplin positif ini, jadi kita harus bisa belajar kontrol diri untuk menggali potensi kita, potensi anak didik kita, agar apa? Agar tujuan tercapai mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Gitu. Dan ingat, anak didik kita mempunyai 5 dasar kebutuhan: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Kesimpulan pada diseminasi kali ini, yuk sama-sama kita berangkat dalam diri kita untuk mengubah paradigma kita. Yang pertama, membentuk karakter anak-anak kita lebih kuat lagi, lebih mandiri, lebih tanggung jawab dengan membuat keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas akan tercipta suasana kelas yang kondusif, suasana kelas yang menyenangkan, sehingga anak-anak betah dalam kelas dan saling menghargai satu sama lain. Dan anak-anak lebih berpotensi untuk mengakui kesalahan yang ada dalam dirinya. Lalu yang kedua, terapkan restitusi dari segitiga restitusi tadi. Ketika kita mempunyai kesalahan, anak-anak kita mempunyai permasalahan, kita gunakan segitiga restitusi tadi untuk menyelesaikannya. Jadi hindari kata hukuman, ganti dengan konsekuensi. Buat keyakinan kelas, gunakan segitiga restitusi dalam memecahkan permasalahan yang ada di dalam kelas kita. Salam Merdeka Belajar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mau nyimak. Mohon maaf jika ada yang kurang atau tidak berkenan. Yes, Mantap, manajer. Coba